Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sempat dan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dicintai oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya, Lutfia Henen, hendak menyampaikan 8-10 menit tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan. Ilmu merupakan peranan penting dalam kehidupan. Dengan ilmu, kita akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu pula, kita dapat tentunya lebih mudah menjalani kehidupan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Hadis tersebut menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Semua wajib menuntut ilmu. Ada pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada yang mengatakan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari hal-hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa menuntut ilmu itu tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang usia, tidak memandang waktu, dan tidak memandang tempat. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim yang mengetahui pentingnya ilmu, sebaiknya tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu saja, misalnya ilmu pengetahuan saja atau ilmu keagamaan saja. Kenapa? Karena jika kita hanya mempelajari satu ilmu saja, maka kehidupan kita tidak akan seimbang. Ilmu agama atau yang kita sebut dengan imtak dan ilmu pengetahuan yang kita sebut dengan imtek, keduanya saling berhubungan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Tahukah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian pepatah dari seorang ilmuwan terkenal di dunia yang berbunyi, "Science without religion is lame, religion without science is blind." Jika kita merenungkan kutipan tadi dan mensinkronkannya dengan keadaan sekitar kita saat ini, apa yang kita dapati? Pernahkah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian mendengar di televisi ataupun media-media lainnya, pejabat A ditangkap KPK karena korupsi bla 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 bla, atau politisi B dibawa ke ruang penyidik karena diduga melakukan money politik, dan lain sebagainya? Bukankah mereka adalah orang-orang yang pintar? Bukankah mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang diamanahi oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka? Contoh lainnya adalah jika kita lihat orang-orang yang pintar dalam bidang teknologi dan internet dan komputer, beberapa dari mereka justru menggunakan ilmu mereka untuk mencari nafkah dengan cara-cara yang zalim. Mereka melakukan cybercrime dan merugikan orang-orang banyak. Kenapa mereka melakukan hal itu? Apa yang salah? Jadi, ketika ilmu yang kita dapat tidak dilandasi dengan ilmu agama, maka tidak akan ada ketakutan dalam hati kita ketika kita menyalahgunakan ilmu yang kita dapat. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh, dan agama tanpa ilmu adalah buta. Sungguh ilmu itu adalah amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah sepatutnya kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah, menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan ilmu untuk hal-hal yang baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada begitu banyak keutamaan yang bisa kita dapat dari menuntut ilmu.
Saya akan menyebutkan 4 di antara banyaknya keutamaan yang bisa kita dapat. Yang pertama adalah orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua, orang berilmu akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 269. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Yang ketiga adalah orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dan yang keempat atau yang terakhir, orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Jadi, apakah masih ada alasan untuk malas menuntut ilmu? Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, di masa pandemi ini sudah selayaknya kita tetap gigih mencari ilmu. Walaupun kita diterpa oleh ujian dan berbagai cobaan dalam sistem pendidikan kita saat ini, untuk teman-teman sesama pelajar, tetap semangat dan jangan berhenti berdoa. There is a will, there is a way. Apabila ada kemauan, pasti ada jalan. Apabila kita dengan sungguh-sungguh ingin menuntut ilmu, maka insya Allah akan memudahkan jalannya bagi kita. Semoga masa pandemi ini bisa segera berakhir dan kita selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan baik secara tidak sengaja maupun disengaja. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.